Rani, Bu. Rani, silakan siapkan. Baik. Siap gerak berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Mudah-mudahan dengan membacakan doa tadi, pembelajaran kita berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir ya. Amin, Bu. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, Ibu ambil absen terlebih dahulu. Reza Pasma, Hadir, Bu. Erni Sasmita, Hadir, Bu. Rani, Hadir, Bu. Listayani. Oh, dia apa, Bu? Dia malas kali belajar, Bu. Kenapa dia malas? Entah, Bu. Kerjaannya main aja, Bu. Mungkin karena sekali, Bu. Nah, besok kalau masih nggak masuk Listayani, nanti bilang ya. Ya, Bu. Nah, kita lanjut pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang waktu Mekah. Ya, Bu. Pembelajaran kita sebelumnya apa? Tentang Khulafaur Rasyidin, Bu. Bukan, itu sesudah itu nggak. Sudah itu, Bu. Yang sebelumnya itu tentang perkembangan Islam periode Madinah. ya. Nah, apa yang anak-anak Ibu ketahui pada perkembangan Islam periode Madinah ini? Salah satunya. Periode Madinah ini adalah periode apa, Bu? Periode Nabi mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansar, Bu. Ya, yang dimana pada periode ini yaitu mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Dan pada periode dakwah Madinah inilah Rasulullah membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak-hak asasi manusia terhadap golongan Yahudi dan suku-suku yang ada di Madinah, dan juga kaum Muhajirin serta Ansar. Jadi perjanjian ini dikenal dengan Piagam apa? Piagam Madinah, Bu. Ya, dengan Piagam Madinah. Nah, itulah pembelajaran kita pada minggu kemarin ya. Ya, Bu. Dan kita lanjut kepada pembelajaran kita selanjutnya. Pada pembelajaran kita sekarang ini yaitu tentang waktu Mekah. Mekah. Apa itu waktu Mekah? Penaklukan kota Mekah, Bu. Ya, penaklukan kota Mekah. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama yaitu apa penyebab dari peristiwa Fathu Mekah tersebut, dan yang kedua faktor keberhasilan dari Fathu Mekah itu apa, dan yang ketiga yaitu tentang Haji Wada. Nah, di sini kita yang membahas yaitu yang pertama itu penyebab peristiwa Fathu Mekah tersebut. Ada yang tahu apa itu penyebabnya? Tidak, Bu. Nah, jadi penyebab peristiwa terjadinya Fathu Mekah ini yang pertama datang dari kaum Quraisy itu sendiri, di mana sebelumnya terjadi pelanggaran yang mengundang kaum muslimin ini untuk memberikan hukuman kepada mereka. Dan yang kedua, kafir Quraisy dan kaum muslimin ini berdamai di dalam perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Nah, di antara isi perjanjian Hudaybiyah tersebut dikatakan bahwa semua suku diperbolehkan bersekutu, baik itu dengan kaum muslimin maupun dengan kaum Quraisy. Nah, kaum muslimin di sini bersekutu dengan apa? Dengan Bani Khuza'ah. Dan sedangkan kaum Quraisy ini bersekutu dengan Bani Bakar.
Nah, dengan adanya perjanjian Hudaybiyah ini, masing-masing suku ini melakukan gencatan senjata. Namun secara licik Bani Bakar ini menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam kepada Bani Khuza'ah. Dan disinilah kafir Quraisy ini melanggar perjanjiannya kepada kaum muslimin, yang mana perjanjiannya yaitu salah satu isi perjanjiannya yaitu dilarang adanya gencatan selama 10 tahun. Nah, walaupun yang menyerang pertama kali itu yaitu Bani Bakar yang melakukan penyerangan secara diam-diam pada malam hari pada Bani Khuza'ah, yang mana Bani Khuza'ah ini sedang berada di mata air mereka atau di tempat tinggal mereka. Dan secara diam-diam kaum Quraisy ini mengirim bantuan kepada Bani Bakar untuk menyerang orang-orang Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu dari Muslim. Dan pada itulah akhirnya datanglah beberapa orang di antara suku Bani Khuza'ah ini menghadap kepada Nabi di Madinah. Mereka mengabarkan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy dan Bani Bakar. Nah, selanjutnya yaitu Abu Sufyan, kepala suku Quraisy ini pergi ke Madinah untuk perbaikan isi perjanjian. Nah, sesampai di Madinah, Abu Sufyan ini memberikan penjelasan panjang lebar kepada Nabi Muhammad SAW, namun beliau tidak menanggapinya atau mempedulikannya. Dan akhirnya Abu Sufyan ini menemui Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum agar mereka ini memberikan bantuan untuk membujuk Nabi. Usaha yang dilakukan ini gagal, dan kemudian terakhir Abu Sufyan ini menemui Ali bin Abi Thalib agar memberikan pertolongan kepadanya di hadapan Nabi. Untuk kesekian kalinya Ali pun menolak pertolongan dari permintaan dari Abu Sufyan tersebut, dan akhirnya Abu Sufyan ini pulang dengan tangan kosong tanpa membawa apa-apa. Nah, selanjutnya yaitu persiapan penyerangan ke Mekah dan usaha merahasiakannya. Nah, pada persiapan untuk berangkat ke Mekah segera dilakukan, tetapi dilakukan dengan secara dirahasiakan. Nah, tetapi ada salah satu seorang sahabat bernama Hatib bin Batta'ah menulis surat kepada kaum kafir Quraisy. Ia memberitahu segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ia mengirim surat tersebut melalui seorang wanita yang bernama Sarah. Tujuan dia mengirim surat itu yaitu untuk keluarganya yang berada di Mekah. Alasan dia memberikan surat tersebut, ada yang tahu apa alasannya? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Nah, alasan dia memberikan surat tersebut yaitu karena dia kasihan kepada sanak saudaranya yang berada di Mekah, dan ia pun juga tidak mau melihat Mekah itu sebagai kota kelahiran Islam ini dihancurkan oleh umatnya sendiri. Nah, karena itulah Nabi Muhammad dan umat Islam itu memaafkan kesalahan yang dibuatnya. Nah, dari penjelasan Ibu tentang penyebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, jika tidak, kita masuk kepada faktor keberhasilan Fathu Mekah. Nah, faktor keberhasilan ini terjadi pada tahun 630 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah. Nah, ketika inilah Nabi Muhammad beserta 10 pasukannya bergerak dari Madinah menuju ke Mekah. Ini anak ibu kok pada diam semua? Tidak, Bu. Memperhatikan Ibu. Nah, ya, baik. Nah, selanjutnya, dan pada saat inilah Abu Sufyan ini menemui Nabi Muhammad di perkemahannya, dan ia pun mengatakan bahwa dirinya ini masuk Islam. Nah, sebagai perhormatan pada peristiwa Fathu Mekah
ia juga akan aman. Nah, itulah sabda Nabi ketika penghormatan Fathul Mekkah tersebut. Nah, dengan melihat kaum muslimin yang sedemikian banyak yang diiringi suara takbir, orang-orang kafir Quraisy pun tidak mampu berbuat apa-apa dan di dalam hatinya pun timbul rasa ketakutan jika kaum muslimin ini akan membalas dendam kepadanya. Dan namun ketakutan itu tidak terbukti karena kaum muslimin ini memasuki kota Mekkah ini dengan cara damai dan tanpa perlawanan. Kemudian selanjutnya itu Nabi Muhammad beserta seluruh kaum muslimin ini bersyukur atas kemenangan yang diraihnya, dan Nabi Muhammad pun bersegera memasuki Masjidil Haram serta menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah tersebut, yang berjumlah berapa berhalanya? 300, Bu. Ya, yang berjumlah 360 berhala. Dan disinilah Nabi Muhammad membacakan surat Al-Isra ayat 81 yang artinya, dan katakanlah kebenaran telah datang, batil telah lenyap, sesungguhnya yang batil pasti lenyap. Dan itulah dibacakan oleh Nabi Muhammad ketika dia berhasil menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah tersebut. Nah, jadi faktor yang membuat kaum muslimin ini berhasil merebut Mekkah dari kaum Quraisy ini apa? Yang pertama, hilangnya pengaruh Yahudi. Yang kedua, kaum muslimin ini makin berpengaruh dalam segala segi kehidupan bangsa Arab. Dan yang ketiga, tidak ada suku lain yang membantu kaum Quraisy ini dalam menghadapi kaum muslimin. Dan yang keempat, yaitu kondisi kaum Quraisy ini makin melemah karena apa? Karena pimpinannya masuk Islam. Seperti apa? Ya. Yang selanjutnya yaitu tentang Haji Wada. Nah, sebelum Ibu masuk kepada poin ketiga tentang Haji Wada ini, apakah anak-anak Ibu sudah paham dengan apa sih faktor keberhasilan Fathul Mekkah tersebut? Sudah, Bu. Nah, jika sudah, Ibu lanjut kepada Haji Wada. Nah, Haji Wada ini dilakukan pada tahun 10 Hijriah. Haji Wada ini sama dengan haji apa? Haji perpisahan, Bu. Ya, haji perpisahan. Yang dimana di dalam peristiwa tersebut Rasulullah menyampaikan pesan terakhirnya dalam khutbahnya. Apa saja pesan terakhirnya tersebut? Satu, janganlah berlaku kasar dan aniaya. Ya. Dua, janganlah menuntut balasan pembunuhan di zaman jahiliyah, dan jangan riba. Ya. Jangan saling membunuh dan jangan menjadi kafir sepeninggalan beliau. Ya. Sesungguhnya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada umat baru setelah kalian. Ya. Sesama muslim itu harus bersaudara, itu, Bu. Ya. Nah, yang selanjutnya itu tunaikanlah zakat dan lapangkanlah dada. Dan yang selanjutnya berhajilah ke Baitullah. Dan yang terakhir itu patuhilah pimpinan-pimpinan kalian, niscaya kalian akan masuk surga. Nah, itulah pesan terakhir dalam khutbah Rasulullah ya. Reza Basma bisa membacakan salah satunya? Apa tadi, Bu? Pesan terakhir dalam khutbah Rasulullah. Apa saja? Yang pertama apa tadi, Bu? Yang pertama itu jangan berlaku kasar atau aniaya. Ibu.
surga. Nah, Reza, lebih diperhatikan lagi ya temannya membacakan tadi. Ya Bu. Nah, itulah tentang haji wada tersebut. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita tadi? Saya Bu. Ya, Reza silakan. Fatul Mekah ini memberikan kesan positif terhadap Rasulullah beserta umatnya. Iya. Dan Selanjutnya? dengan adanya Fatul Mekah ini sikap orang-orang Quraisy terutama itu akan lebih bersikap lemah lembut. Iya. Tuh, Bu. Nah, selanjutnya Rani, apa hikmah yang dapat kita ambil dari haji wada ini? Jangan kita mengikat lagi tali persaudaraan Bu, walaupun sudah haji perpisahan. Iya. Tuh menjaga silaturahmi, jangan riba atau permusuhan. Ya, Selalu ya. mengikuti aturan Nah, Nabi. jadi hikmah lain dari haji wada ini yaitu peristiwa haji wada ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah dakwah Rasulullah yang mengajarkan tentang persaudaraan dan kesempurnaan Islam sebagai rahmatan lillahi alamin. Nah, itulah hikmah yang dapat kita ambil dari mempelajari Fatul Mekah. Nah, selanjutnya Ibu akan kasih pertanyaan yang mana nanti anak-anak Ibu siapa yang bisa menjawab akan Ibu kasih reward pada akhir pembelajaran. Nah, dengarkan baik-baik ya pertanyaannya. Yang pertama, sebutkanlah 2 faktor yang menyebabkan terjadinya Fatul Mekah. Coba Bu. Ya, Reza, silakan. Penyebab peristiwa Fatul Mekah ini adalah datang dari kaum kafir Quraisy itu sendiri. Dan yang kedua adalah karena adanya perjanjian antara kaum kafir Quraisy dan umat Islam tentang gencatan senjata. Karena mereka melanggar, terjadilah Fatul Mekah. Ya. Nah, soal yang kedua. Sebutkan salah satu isi perjanjian Hudaybiyah yang disepakati oleh kafir Quraisy ini dengan kaum muslimin. Ya, silakan Reza lagi. Melakukan gencatan senjata selama 10 tahun, Bu. Ya, betul sekali. Nah, yang ketiga soalnya yaitu sebut apa ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Fatul Mekah tersebut. Rani, bisa jawab? Ibrahna pelajaran Yang lain bisa yang jawab? Tidak, Bu. Nah, jadi ibrah yang dapat kita ambil atau pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Fatul Mekah ini yang pertama, meningkatkan kita untuk bersemangat dalam berjuang, terutama dalam membela ajaran Islam. Dan mengambil hikmah setiap adanya peristiwa dan jihad fisabilillah. Nah, itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari Fatul Mekah tersebut. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup terlebih dahulu. Dan yang mendapatkan reward tadi nanti sepulang dari pembelajaran ini temui Ibu di kantor untuk mengambil hadiahnya ya. Ibu. Nah, Ibu tutup dengan membacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.